Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyajikan liputan tentang mempersiapkan generasi muda yang pintar dan berakhlak. Jadi saat ini berlangsung babak final Fakhruddin Ar-Razi Competition 2014, di mana babak final ini diikuti kurang lebih 1.443 peserta, terdiri dari siswa SD dan SMP. Muncul sebuah ide di mana kita ingin memberi kebermanfaatan yang lebih banyak di masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Lalu kita kemaslah ide itu dalam sebuah lomba kompetisi. Nah, kita sebut dengan Fakhruddin Ar-Razi Competition. Kompetisi ini dimulai sejak tahun 2011. Kala itu pesertanya sekitar 700 siswa dari wilayah Jabodetabek saja. Ini kali keempat diadakan. Konsepnya kompetisi ini menggabungkan studi Islam dengan matematika. Dua bidang studi yang dianggap sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau orang hanya menguasai matematika saja, tetapi agamanya lemah, maka mungkin bisa secara karakter seseorang itu keislamannya kan kurang. Artinya Islam ini mengajarkan hal-hal yang berkarakter positif lah ya, berkarakter mulia. Mengingat tantangan perkembangan zaman, acara ini mendapat dukungan penuh dari orang tua dan para guru. Jadi event-event seperti ini kalau bisa sering diadakan, jadi selain sains juga keagamaan itu perlu diikut sertakan. Berbeda-beda ya. Yang jelas kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi, apalagi nanti menjelang masyarakat ASEAN seperti itu. Jadi ya kita harus menyiapkan diri, tantangannya berbeda. Agama penting sih, tapi matematika penting untuk kehidupan. Agama kan dia untuk habis meninggal nanti ya, pahala, bisa belajar, dapat pengalaman, dia jadi ulama intelek. Jadi tertantang gitu kan, nggak cuma otaknya aja yang main, tapi akhlaknya semuanya tentang agama-agamanya juga masuk juga gitu. Akhlak itu perilaku kita gitu ya, menghadapi ya terutama di dunia ini kan banyak yang buruk juga, kita juga harus bisa menghindarinya sendiri gitu. Jadi harus belajar juga bisa berkolaborasi antara dunia dengan yang lain. Acara tahunan ini merupakan kerjasama antara Majalah Gontor dan Klinik Pendidikan MIPA KPM Seikhlasnya. Majalah Gontor adalah media dari Pondok Pesantren Modern Gontor yang memang berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan agama. Alhamdulillah kita bisa ketemu gitu ya dengan partner, katakanlah partner yang punya konsentrasi di dunia pendidikan, yaitu KPM. Mendidik generasi muda untuk masa depan bangsa memerlukan perjuangan, kesabaran, dan juga kasih. KPM Seikhlasnya memiliki cara yang unik. Anak-anak dilatih agar mempunyai akhlak untuk mempunyai karakter yang baik dan juga nalar yang kuat untuk mencari solusi. KPM Seikhlas itu kita beri nama karena memang melaksanakannya itu menggunakan sistem seikhlasnya. Jadi anak-anak belajar di sini itu bayarannya seikhlasnya. Karena terus terang saya mendirikan KPM ini, niatannya itu adalah ingin masuk surga. Jadi tujuannya adalah bisa nolong orang. Nah, menurut saya salah satu bentuk bisa nolong orang itu dengan bayaran seikhlasnya, sehingga anak-anak yang tidak mampu bisa belajar di sini. Ada bilangan, Bapak buat ini bilangannya teh AB. AB itu misalkan bisa 2001, 16 sampai 2001 itu terus terang awal mulanya itu masih
dengan cara konvensional, jadi masih berbayar. Pas Februari 2003, saya mendapatkan ilham tentang makna hidup, dan disitulah berubah. Ilhamnya seperti apa? Sebelumnya saya terus terang hidup mengejar duniawi, ingin kaya, ingin terkenal, segala macam lah yang sifatnya duniawi. Dan juga sempat juga marah kepada Allah, karena saya ngerasa jadi orang yang sial pada saat itu. Tapi alhamdulillah saya dapat pencerahan, sehingga saya berpikir bahwa saya ini tidak layak marah kepada Allah, karena Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada saya malah berhutang kepada Allah, jadi harus bayar. Nah, ini misi saya, membayar hutang kepada Allah nih, yang begitu banyak nikmat yang diberi. Sehingga ya dengan bayaran seikhlasnya ini, terus terang inilah wujud saya, dan itu juga motivasi yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Terus terang dulu itu mencari guru sangat sulit. Jadi saya sampai harus melatih dulu banyak orang, ditawari jadi guru. Kita cari juga aktivis-aktivis keagamaan buat jadi guru. Tapi kenyataannya malah banyak yang kabur karena tahu bayarannya seikhlasnya, malah tidak dibayar gitu. Akhirnya saya yang jadikan guru tuh murid-murid saya di SMA dulu gitu. Mereka mau dan siap tidak dibayar. Dan memang membayarnya pada saya itu sesuai dengan isi keropak. Jadi kadang ada yang dapat 3.000, 4.000, padahal ongkosnya 5.000 gitu. Klinik pendidikan MIPA ini menerapkan sistem metode seikhlasnya. Bentuknya sederhana. Setiap belajar, siswa hanya tinggal memasukkan uang yang dibungkus amplop ke dalam keropak yang disediakan KPM. Keropak adalah sebutan lokal untuk kotak tempat memasukkan dana sukarela. Sistem metode seikhlasnya bukan hanya masalah tidak menentukan tarif, tetapi mengandung maksud hakiki. Berdasarkan pengalaman, sistem metode seikhlasnya mampu memperbaiki akhlak manusia, baik itu akhlak pada Tuhan maupun pada seluruh makhluk ciptaan. Di sela istirahat waktu belajar, para siswa juga dapat membuat makanan sesuai menu yang tersedia di kantin kecil di lantai 1 KPM. Tanpa kasir, mereka memasukkan biaya makanan ke dalam keropak. Teh Bibin sedang kerjain apa, Teh Bibin? Kirimin ini ya? Udah surat ya? Surat apa? Nah, disitulah yang saya buat, ini ujian mental. Tapi lama-kelamaan juga saya berpikir bahwa kalau begini terus nanti nggak akan jalan-jalan. Akhirnya saya punya keberanian, saya membayar guru dengan harga normal. Walaupun resikonya, terus terang, sayanya rugi. Tapi terus saya jalani. Tapi ternyata kerugian itu membuat saya mendapatkan rezeki baru yang akhirnya saya bisa bayar guru dengan normal, tapi saya tidak rugi. Sehingga sekarang tuh sudah ada sekitar 30 karyawan di pusat ini, dan guru sekitar 150-an yang aktif. Ini baru di Bogor, belum di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Semarang, Serang, Solo, Makassar, Sidoarjo, Jember. Itu cabang-cabang kita, belum yang itu loh. Uniknya adalah, kok bisa ya bayaran seikhlas tapi buka cabang? Dan prinsip saya gini, orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu orang yang paling banyak pemberiannya. Pada Oktober lalu, Indonesia menjadi juara umum Olimpiade Matematika dan Sains, The Wizard at Mathematics International Competition, WISMIC 2014 di India. Indonesia meraih 8 medali emas, 5 medali perak, dan 3 medali perunggu dalam kejuaraan itu. Semua peserta peraih medali tersebut adalah para siswa klinik pendidikan MIPA seikhlasnya. Saya sih melihat tidak ada suatu konsep bahwa ketika kita berbuat baik terus-menerus, kalau dalam pemahaman saya itu pahala berkumpulnya semakin banyak atau energi positif semakin banyak. Nanti akan terkonversi menjadi kebutuhan kita. Ini biasanya kalau beli benang yang kecil. KPM dimulai dari rumah Ridwan sendiri pada tahun 2001. Hingga saat ini, kegiatan pendidikan masih berlangsung di sana. Ridwan dan istrinya Anis ingin agar setiap rukun tetangga atau RT
memiliki rumah pendidikan MIPA atau RPM dengan metode seikhlasnya. Saya ibu rumah tangga saja, dan untuk mengajar di KPM itu sejak tahun 2004. Ya, itu hanya sekedar sambilan, tapi alhamdulillah saya menyukainya. Hikmahnya mungkin yang pertama karena saya ikut berkecimpung di KPM, jadi kan mungkin sama Pak Ridwan jadi ngobrolnya juga nyambung gitu ya. Yang pertama jadi mungkin keluarga jadi memang satu visi satu misi gitu kan. Terus yang kedua hikmahnya yang lain adalah melihat perkembangan anak-anak yang masuk ke KPM itu. Kalau saya lihat, subhanallah sih Mbak. Nomor 3 coba pelan-pelan. Pesannya adalah mari bersama-sama KPM untuk mewujudkan sistem ini, sistem metode seikhlasnya. Karena insya Allah dengan sistem ini semua orang bisa mencari ilmu dengan mudah dan murah. Karena kalau yang saya tahu, menuntut ilmu itu wajib dari buayan hingga ke liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya lebih ke arah revolusi akhlak. Kenapa? Kalau revolusi akhlak itu tidak hanya hati, sikap, tindakan, perilaku juga harus diperbaiki. Karena selama ini kita berpikir yang penting hati saya baik, tapi perilaku kan harus jadi contoh. Dalam PR akhlak itu dicetuskan sekitar tahun 2007-an lah, ketika kita sudah mulai memang berkembang membuat kelas khusus. Nah, saya berpikir bahwa anak itu ketika dia bersikap, bertindak harus ada panduan. Panduan dalam semacam teori tentang akhlak itu, makanya kita buat PR akhlak. Nah, hari ini Ibu ingin mendengarkan salah seorang di antara kalian membacakan PR akhlak pekan ini dan mengambil hikmah dari PR tersebut. Dan Ibu sudah kangen dengan suara Irfan. Irfan, silakan dibacakan PR akhlak kita. Hajinya seorang tukang sepatu bernama... Dulu didaftarin seleksi dari sekolah. Habis itu ikut dari kelas 4 sampai sekarang. Pelajarannya ya ada yang matematikanya, ada yang akhlaknya juga. Seru cerita kan, ada dapat buku akhlak, nah itu ada ceritanya seru. Biasanya udah sering baca duluan. Baik, terima kasih Irfan. Andini, kamu bisa mendengar tadi yang diceritakan oleh Irfan, uang untuknya berhaji untuk kebutuhan anak yatim tersebut. Siva mungkin bisa memberikan hikmah apa lagi yang bisa diambil dari PR akhlak kita pekan ini? Ini adalah kelas khusus pembinaan murid berbakat di bidang matematika dan IPA. Setiap hari Sabtu mereka berkumpul untuk belajar bersama. Tetapi tidak hanya belajar matematika, setiap siswa mendapatkan PR akhlak. Selain membina akhlak, karakter siswa juga dibangun dengan pelatihan bahasa Inggris dan Arab, serta pelatihan taekwondo. Semua dijalankan dengan metode seikhlasnya. Nah, jarang dibangun dalam pendidikan di Indonesia ini adalah masalah budi pekerti kepada Yang Maha Kuasa. Menurut saya budi pekerti itu ada 3 yang harus kita miliki, kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, dan alam sekitarnya. Nah, kebanyakan begini, orang tua itu mengajarkan hanya berpikir ingin anaknya pintar. Kalau buat saya begini, saya lebih suka punya anak yang pengertian daripada anak yang pintar. Pengertian itu akan didapat oleh anak ketika kita mengajar mereka dengan cinta. Kalau data anggotanya kita untuk reguler ya, kita ada kelas reguler sama kelas istimewa, kelas khusus. Untuk kelas reguler itu data khusus Jabodetabek itu ada sekitar 800-an siswa. Latar belakang kita beragam ya, mulai dari etnis, dari penghasilan orang tua, terus dari pendidikan orang tua itu sangat beragam sekali. Dan kita tidak membeda-bedakan antara yang tentang membedakan agama, membedakan ras itu tidak. Semua bisa masuk ke dalam KPM. Khusus untuk reguler,
itu bebas, siapapun boleh masuk asalkan kuotanya masih ada. Sedangkan istimewa itu kita harus ini ya, harus apa? Ada seleksinya khusus ya, karena emang namanya juga kelas khusus ya. Berarti ada sebuah seleksi yang nantinya menjadi acuan layak nggak untuk ikut di kelas khusus atau tidak, seperti itu. Setiap 1 tahun sekali, biasanya itu di bulan Mei, dari beragam sekolah kita kirimkan undangan untuk ikut seleksi di kelas khusus ini. Nanti dari siswa yang lolos kita akan panggil kembali untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya, dan setelah lolos di tahap selanjutnya ini baru menjadi siswa kelas khusus KPM. Kelas khusus dan kelas istimewa diadakan seminggu sekali setiap Sabtu. Pesertanya dari berbagai sekolah. Kelas-kelas inilah yang dipersiapkan secara khusus untuk mengikuti lomba-lomba tingkat nasional dan internasional. Menjelang lomba, para siswa biasanya dikarantina selama 2 hari 1 malam di Padepokan, yang berada satu atap dengan kelas KPM. KPM itu ya seperti keluarga lah, soalnya banyak, bisa dapat teman, bisa kalau itu makan bersama. Kalau kelas istimewa kan menginap di KPM, jadi bisa bisa bermain, bisa ini. Biasanya hari Sabtu dari jam 1:30 sampai jam 5. Selain itu sebulan sekali menginap di KPM dari hari Sabtu malam hingga ke Minggu siang. 5 atau 4 dari 7 sunnah yang harus dijalankan. Itu 7 itu pertama sholat duha, sholat berjamaah, sholat tahajud, bersedekah, mentadarus Al-Quran, puasa Senin Kamis, dan menjaga wudhu. Jadi itu kan kalau kata Pak Ridwan, kita harus memperdekat diri kepada Allah, karena yang memberikan prestasi juga yang dari Allah. Dan dari 7 sunnah itu memberikan menambah kedekatan dengan Allah, jadi bisa secara ini meningkatkan prestasinya juga. Ya, prestasi KPM sendiri sudah ini ya banyak sekali ya, terutama di event nasional maupun internasional itu sangat banyak sekali. Untuk medali yang didapat itu untuk nasional mungkin lebih sekitar 300-an lebih medali. Sedangkan yang internasional tentu lebih banyak juga, sekitar 400-an medali gitu. Itu yang sudah didapat, baik medali emas, perak maupun perunggu, totalnya sekitar segitu. Iya, benar, banyak sekali hal yang didapat di KPM ini ya. Tidak hanya matematika, tapi juga pelajaran kehidupan itu, mulai dari keikhlasan gitu, terus akhlak gitu, itu semua dipelajari di sini. Dan matematika sendiri kita mempelajarinya ini ya, matematika yang berbeda, yaitu tentang nalar. Salah satu kompetisi internasional yang diikuti para siswa KPM dan hasilnya baru diumumkan awal November ini adalah kompetisi matematika yang diselenggarakan oleh The Australian Mathematical Trust. Pesertanya melakukan kompetisi pada saat yang bersamaan di masing-masing negara. Jumlah pesertanya bisa mencapai lebih dari 100.000 orang dari berbagai negara. Kompetisi ini merupakan kompetisi matematika terbesar di dunia. Dan ini adalah acara penganugerahan pemenang Prize Giving Ceremony untuk para peserta yang berasal dari Indonesia. KPM, ya sebenarnya pas kita pertama kali tahu KPM itu kan tempat kita anak-anak belajar matematika gitu ya. Tapi setelah kita lama di situ,
ternyata nggak cuma matematika di situ, anak-anak juga belajar yang lain. Mereka juga belajar tentang hidup ya. Banyak ya yang KPM berikan, terus apa saya, kontribusi saya apa. Kalau saya sih sebisa mungkin kalau misalnya ada acara, ya support lah gimana caranya. Apakah hanya itu cuman ngasih tahu ke teman, oh ya KPM ngadain acara nih, ada lomba ini, ayo ikut, ngajak seperti itu bisa ya. Kadang juga kalau ada lomba, kalau kita bisa ikut, insya Allah kita ikut. Seperti itu, dan kita dukung apapun itu. Nah, dengan ikhlas. Ulang aja semua ya, pernah dulu teman di sekolah negeri. Dia kan buka les, ngasih honor. Nilai hidup dan prestasi yang ditorehkan KPM tak lepas dari Ridwan Hasan, pendiri KPM, yang juga menerima anugerah Peduli Pendidikan 2014 sebagai tokoh inspiratif pendidikan. Coba tuh setengah X-nya disumbangkan, kemana saja terserah. Kalau berarti tanda merah, loncat ke bilangan 5 berikutnya. Ini kan tamtama. Walau menghadapi banyak tantangan, Ridwan tetap bertekad bahwa perbuatan baik wajib dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terus terang buat saya, yang namanya anugerah atau apapun tuh bukan tujuan. Itu hanya buat mengingatkan saya bahwa saya sudah jalan pada relnya, gitu saja. Karena kalau itu jadi tujuan, itu jadi berhenti. Dan itu juga buat saya sekarang sudah bukan lagi pemicu dan pemacu untuk bekerja. Karena buat saya, niat ikhlas tujuannya kepada Yang Maha Kuasa itu yang lebih utama daripada untuk pencapaian yang namanya anugerah atau piala dan lainnya. Jadi tidak dapat anugerah pun saya akan tetap bekerja, berkarya, dan berprestasi, itu aja. Nah, dan ternyata saya punya teori bahwa ketika kita berbuat baik, mengumpulkan hal-hal yang baik, energi positif, itu akan berefek kepada kita di masa depan dari segi hasil apa yang kita lakukan. Sehingga ini juga memotivasi saya dan juga berbuat yang lain, teruslah berbuat baik karena pasti akan kita petik hasilnya. Membangun bangsa ini memerlukan komitmen untuk mau bertindak dan juga berkarya. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.